Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala perintahnya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan amalan penting di waktu sahur. Yang pertama yaitu memperbanyak kalimat istighfar, kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini kita ucapkan di waktu kita selesai melaksanakan sahur hingga masuknya waktu azan. Dan kalimat terbaik atau istighfar terbaik yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, kita bisa lihat kembali di surah Nuh ayat 28. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga yang ada dalam rumah kita, dan dosa orang mukmin dan mukminat. Kemudian amalan penting selanjutnya yang hendaknya senantiasa kita lakukan di waktu sahur, yaitu memperbanyak ucapan kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, qallat dzatu yadi." Wahai Rasulullah, bisnisku mengalami kebangkrutan. Kemudian Rasulullah menjawab, "Fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaiq wa ma bihi yurzaqun." Rasulullah mengatakan, "Di mana kamu? Apakah kamu tidak mengetahui ada sebuah doa yang sering dipanjatkan oleh malaikat, sering dijadikan sebagai kalimat zikir bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kalimat tersebut Allah memberikan rezeki kepada mereka." Lalu orang tersebut mengatakan, "Qala wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa kalimat tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, "Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya salatal ghadah ta'tika dunya saghiratan raghimah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali ya, di waktu terbitnya fajar hingga menjelang kamu melaksanakan salat subuh. Ketika kamu mampu melakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'tika dunya saghiratan raghimah. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dunia kepadamu dalam keadaan hina dan dalam keadaan kecil. Jadi ketika kita mampu mengucapkan kalimat ini di waktu sahur, memperbanyak kalimat ini minimal 100 kali, maka bukan lagi kita yang mengejar dunia, tapi dunialah yang akan mendatangi kita. Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha dengan memujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, astaghfirullah, ampuni kami ya Allah. Di dalam hadis yang telah disampaikan tadi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah merupakan
doa para malaikat dan zikir para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nur ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit semuanya bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat. Bahkan burung-burung yang berterbangan, berbarisan, semuanya berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun qad alima salatah. Semua makhluk Allah di dunia ini mengetahui cara berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bima yaf'alun. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali senantiasa beristighfar, senantiasa berzikir dan bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, semua Allah jamin rezekinya. Hewan-hewan yang ada di sekitar kita semua Allah jamin rezekinya. Kenapa? Karena mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimat tasbih mereka yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Maka dari itu tidak heran apa yang ada di alam semesta ini tidak membutuhkan kita, tapi justru merekalah yang mencukupi kebutuhan manusia. Kenapa? Karena mereka sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita mencontoh kalimat-kalimat yang sering diucapkan, zikir yang sering diucapkan oleh seluruh makhluk yang Allah ciptakan, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, memberikan kita rezeki yang berkah, memberikan kita rezeki yang penuh manfaat, sehingga rezeki yang Allah berikan tersebut menjadi bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan terakhir yang hendaknya senantiasa kita amalkan di waktu sahur yaitu memperbanyak salat tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa a'tahu wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika waktu malam di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengatakan bahwasanya barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu malam maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka Allah akan berikan permintaan tersebut, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka dari itu mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah kita di waktu sahur. Bukan justru kita habiskan dengan makan dan bersenda gurau yang tidak ada manfaatnya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa amalkan di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, atau kita masih diberi kesempatan oleh Allah di tahun-tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.